Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila qiyamis saa'ah. Akhwani fid din, 'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan pembahasan pasal kelima dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, termasuk al-iman bima yakunu yaumil qiyamah, beriman terhadap segala yang terjadi pada hari kiamat nanti. Telah kita bahas pendahuluan dari bab ini, dari pasal ini, dan juga awal dari pasal ini. Poin pertama, al-hisab, bahwa manusia nanti akan mengalami hisab di dalam perjalanan menuju tempat akhirnya, yaitu surga atau neraka. Kemudian selain al-hisab, yaitu i'ta'us shahaid. Poin kedua dari pasal ini adalah i'ta'us shahaid. As-shahaid jamak dari shahifah atau lembaran catatan amal perbuatan. I'ta' di sini artinya pemberian, penyerahan. Nanti setiap individu akan diberikan catatan amal perbuatannya. Lembaran-lembaran amal perbuatannya itu akan yang ditulis oleh para malaikat dan disimpan dengan rapi, terjaga dengan baik dari segala perbuatan manusia di masa hidupnya di dunia, baik itu perbuatan ucapan maupun perbuatan fisik, bahkan perbuatan hati. Perbuatan hati termasuk rasa takut kita, sedih kita, cinta kita, harapan kita, bergantungnya hati, ridho, ikhlas, jujur, dan sebagainya. Itu termasuk amalan-amalan hati yang semua akan dicatat di dalam catatan, yang semua itu dicatat di dalam catatan amal perbuatan yang nanti kelak akan diberikan kepada masing-masing kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai dengan 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Setiap orang akan kami kalungkan di lehernya, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, kami akan kalungkan di lehernya, yaitu lembaran catatan amalnya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, dan nanti pada hari kiamat ketika kami akan keluarkan dan kami akan berikan kepadanya sebuah kitab, sebuah catatan yang ia akan mendapatnya. Catatan itu terhampar sehingga sampai ada dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang yang mendapati catatan amalnya, dan itu seluruhnya amal keburukannya sebanyak 100 lembar, 99 lembar, dan satu lembarnya itu bentang, ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iqra' kitabak, bacalah catatan amalmu. Iqra' kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang akan menghitung amal perbuatan. Ketika kita membaca catatan amal kita, maka di situ kita akan tahu siapa kita dan bagaimana hakikatnya kita dan di mana tempat tinggal kita. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk penghuni neraka, na'udzubillahi minan nar. Dan kita berharap catatan amal kita yang tercatat di dalamnya amal-amal kebaikan.
Dikatakan oleh para ulama, kata-kata ta'irahu itu adalah amalannya. Setiap orang kami akan kalungkan catatan amalnya atau amal perbuatannya, yaitu berupa catatan di lehernya, dan nanti akan dikeluarkan sebagai sebuah buku catatan amal pada hari kiamat yang didapati oleh setiap pemiliknya. Dia dalam keadaan terbuka dan kita akan membaca. Semoga semua isi kitab itu baik bagi kita. Wa minhum man yu'ta kitabahu biyaminihi wa minhum man yu'ta kitabahu bisyamalihi. Ada di antara manusia yang nanti akan menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Maka beruntunglah dia, berbahagialah dia. Dari cara menerimanya saja maka sudah dapat diketahui. Dan ada pula di antara manusia yang dia akan menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya, bahkan dari balik punggungnya. Maka sungguh dan orang yang seperti ini celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 31. Ini panjang. Di sini nggak ditulis semua. Al-Haqqah ayat 19, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah." Maka adapun orang yang catatan amalnya diberikan melalui tangan kanannya, yakni dia menerima dari tangan kanannya, fayaqulu, lalu berkatalah malaikat yang memberikannya, ha'um iqra'u kitabiyah, ha'um iqra'u kitabiyah. Lalu orang itu akan berkata, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Dan orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dan adapun, dan juga disebutkan di sini, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa perhitungan dari hisab. Saya bacakan semua dulu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hal ini, maka adapun orang yang catatan amalnya diberikan dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata, inilah kitab catatan amalku, bacalah. Kemudian dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku sudah yakin bahwa aku akan mendapati hari perhitunganku. Bahwa fi'isyatin radiyah, orang yang seperti ini yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan berada di dalam kehidupan yang puas, yang senang, yang ridho dengan segala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, dia akan ditempatkan di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang buah-buahnya mudah dipetik, sangat dekat. Qutufuha daniyah, mudah dipetik, sangat dekat, sehingga tidak perlu mendongak, tidak perlu tangannya meraih ke atas. Pohon-pohon itu sendiri, buah-buah itu sendiri akan berada di depannya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan senang, dengan puas,
Washrabu hani'an bima aslaftum, sebagai selamatlah makan dan minumlah, itu semua adalah balasan atas amal perbuatan kamu di hari-hari yang telah terdahulu, yaitu ketika di dunia. Mungkin kita sudah lupa amal-amal apa yang dilakukan. Orang-orang yang masuk surga, mereka hampir sudah lupa apa yang amal yang sudah mereka lakukan, tapi mereka melihat balasan-balasan dari amal kebaikan mereka yang luar biasa. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang kitab catatan amalnya diberikan dengan tangan kirinya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai celakalah aku sekiranya aku tidak menerima, tidak diberikan catatan amal. Maknanya sudahlah, biar aku mati saja, tidak usah ada catatan amal. Ya ingin seandainya dia binasa. Ya laitani lam uta kitabiyah, duhai sekiranya catatan amal itu tidak diberikan. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa perhisaban itu lebih baik. Sedang aku tidak dihisab itu lebih baik, karena dia tahu bahwa dia akan mendapati kesulitan besar, siksaan-siksaan yang telah menanti dan mengancamnya, yang selama dia hidup di dunia dia ingkari, dia dustakan. Pada hari itu dia tidak bisa mengelak, karena dia tidak melihat kenyataan bagaimana ketika di mahsyar sampai hari perhisaban. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai sekiranya aku binasa saja. Sekiranya diri ini, jiwa ini binasa, mati, tidak hidup, tidak dibangkitkan lagi. Ma aghna anni maliyah, sungguh hartaku semuanya tidak memberikan manfaat bagiku. Ya Rabbana, harta yang kita tumbuh dan kita tabung dan kita kumpulkan dengan jerih payah, dengan tetesan darah dan keringat, ma aghna anni maliyah, nanti pada hari kiamat bila tidak digunakan dengan baik di dunia, maka dia akan berucap seperti orang ini berucap, maka dengan andi maka hartaku tidak sedikit pun bisa menolongku. Halaka anni sultaniyah, sungguh kekuasaanku semuanya telah binasa. Kekuasaan-kekuasaan itu telah binasa. Dia yang dulunya jadi raja, jadi menteri, jadi pejabat tinggi, jadi orang berkuasa, jadi orang terhormat, semua itu tidak ada faedahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua jabatan dan masa kemuliaan yang dirasakan waktu di dunia dalam kurun waktu yang panjang, itu semua terasa sejenak, sesaat dan pendek. Khuduhu fagulluh, ambillah, sehatlah dia dan belenggulah dia. Itu perintah Allah kepada para malaikatnya. Tsumma jahima salluh, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dir'an fasluh, kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya rantai itu 70 hasta, dan belenggulah dia, belenggu dan rantai fasluh, dan tariklah dia dengan rantai itu. Karena indah karena yu'minu billahi al-'azim, karena ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Walau ala ta'ala miskin, dan tidak pula dia menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini akhir dari perjalanan manusia ketika dihisab. Dan banyak lagi ayat suci Al-Quran yang telah kita bacakan, yang seseorang nanti tercengang ketika melihat catatan amalannya, sehingga dia akan mengatakan, duhai, tidak ada sesuatu yang sedikit, yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya termaktub di dalam catatan amal, yang ia tidak bisa berkata apapun. Dan penyesalan tidak lagi memberikan manfaat. Itulah hari di mana di saat itu dia diserahkan catatan amalnya. Itu seperti yang disebut di dalam surat Al-Kahfi, ya wayyaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, hai celakalah kami,
Mengapa catatan amal ini tidak meninggalkan sesuatu yang sedikit maupun yang besar, yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya disimpannya, dijaganya, ditulisnya. Wajib ma'amil hadirah, dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan termasuk di dalam catatan amal itu. Walau yang Rabbuka ahada, dan Rabbu tidak pernah sekalipun ia berbuat zalim kepada seorang pun dari hamba-hambanya. Ini catatan amal yang nanti diberikan. I'taqus shahafah, catatan amal itu akan diberikan kepada kita. Duhai sekiranya catatan amal itu hanya kebaikan-kebaikan dan tidak ada keburukan. Tapi apa yang sudah kita lakukan, dia sudah termaktub dan kita akan membacanya. Bahkan dosa-dosa yang sudah kita lupakan, di situ akan dijelaskan kembali. Kemudian poin ketiga yaitu waznul a'mal, penimbangan amal perbuatan. Jadi nanti ada hisab, seseorang akan dihisab apa yang sudah dia kerjakan, dia akan ditanya dan akan dibacakan, disebutkan semua amal perbuatan yang baik maupun buruknya. Dan kebanyakan manusia melakukan dosa. Hanya mereka yang ahli tauhid, yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penyerahan catatan lembaran amalan. Yang ketiga, waznul a'mal, penimbangan amalan. Amalan itu nanti akan ditimbang. Di sini ada khilaf di antara ulama, ada yang menyatakan yang ditimbang amalannya, ada yang menyatakan yang ditimbang catatan amalnya, ada yang mengatakan yang ditimbang orangnya. Dan ada pula di antara ulama yang berpendapat semua itu ada. Ada penimbangan amal perbuatan, ada penimbangan buku catatan amal perbuatan, ada penimbangan orangnya. Dan semua termasuk di dalam nas-nas yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimma yakunu fi hadzal yaum waznul a'mal, yang juga akan terjadi nanti pada hari kiamat, nanti yaitu penimbangan amal perbuatan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai dengan 9 berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq, faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan penimbangan pada hari itu, yaitu penimbangan amal perbuatan pada hari itu, yaitu hari kiamat, itu adalah sesuatu yang hak. Al-haq artinya benar-benar pasti terjadi dan ada. Paman sakulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, fakulai kamu muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah menjadikan lagi dan beruntung. Ya Allah, jadikanlah kita semua termasuk hamba-hamba yang memperoleh keberuntungan pada hari ini. Paman khaffat mawazinuh, fakulai alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang timbangan amal perbuatannya, amal perbuatan kebaikannya khaffat, ringan, amal perbuatan kebaikannya ringan, faulaikan alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena dahulu mereka telah berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami, yaitu tidak beriman kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah firmankan. Mereka lebih beriman percaya dengan ucapan-ucapan manusia yang menyelisih kitabullah dan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Mereka lebih menjunjung tinggi perkataan manusia daripada perkataan Allah, firman Allah, kalam Allah, dan juga sabda Nabi SAW. Maka mereka itu, apa yang mereka lakukan akan tidak memberikan manfaat bagi diri mereka, sehingga amal perbuatan mereka yang mengesankan baik itu tidak ada, ringan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47,
wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Timbangan yang akan disiapkan oleh Allah untuk menimbang amal perbuatan itu adalah timbangan yang adil, timbangan yang tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Fala tudlamu nafsun syai'an, pada hari itu penimbangan tidak sedikit pun akan tidak ada sedikit pun satu jiwa pun yang akan dizalimi. Kalau itu dalam syai'an, tidak ada satu jiwa pun yang akan terzalimi sedikit pun syai'an. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Meskipun kebajikan atau keburukan yang dilakukan itu seberat biji sawi, kami akan datangkan catatan amalannya, ataupun amalan itu akan kami datangkan untuk ditimbang. Wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami yang sangat cepat perhitungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengalami tiruan di dalam menghitung amal manusia yang jumlahnya miliaran, bahkan mungkin triliunan. Kalau kita tidak tahu dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi akhir manusia, berapa jumlah manusia, dan ini tidak akan ada yang lebih satu pun dari catatan amal ataupun amal-amal perbuatan mereka di dalam penimbangan. Cuma Allah sebagai menimbang semua amal perbuatan kita. Kalau kita mungkin disuruh mencatat amal perbuatan kita dari kita balik sampai sekarang, kita sudah tidak ingat lagi. Mungkin yang baik-baik saja, itu pun yang kadang yang diterima sama Allah. Tapi semua catatan amal itu nanti dipertunjukkan kepada kita, dan amal perbuatan itu akan ditimbang oleh Allah. Yang manusia mengira amal kebaikan, namun pada akhirnya dia mengetahui bahwa itu tidak bernilai kebaikan, sehingga tidak memberikan keberatan sedikit, artinya tidak memberatkan amal kebaikan. Maka di sini semua amal perbuatan manusia itu akan ditimbang di mizan hak, di dalam penimbangan yang hak. Yang penimbangan ini memiliki lisan wa kaffatan, memiliki satu lidah dan memiliki dua piringan. Lidahnya di tengah, kemudian piringannya di kanan dan kiri. Nanti catatan amal kebaikan diletakkan di sebelah kanan, dan catatan amal buruk diletakkan di sebelah kiri. Nanti akan ditimbang mana yang lebih berat. Satu pun dari amal perbuatan manusia yang diterima oleh Allah dari kebaikan akan diletakkan di timbangan yang sebelah kanan. Dan satu perbuatan sekecil apapun dari amalan kejelekan itu akan diletakkan di timbangan kiri. Kemudian mana yang lebih condong, lebih berat, disitulah nanti yang akan menentukan tempat tinggalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-mizan huwa ma yuzan bihi al-a'mal wa huwa ghairul 'adl, kama dalla ala dhalika al-kitab was sunnah, misal qawlihi ta'ala kama saqulat mawazinuhu wa qawluhu wa nad'u mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, timbangan yakni sesuatu yang nanti akan ditimbang dari amal-amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia itu yang nanti akan ditimbang. Kalau keluar tidak ada penyimpangan, akan terjadi penyimpangan, tidak ada kezaliman, benar-benar adil. Sebagaimana hal ini ditunjukkan di dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita bacakan, "Faman thaqulat mawazinuhu", maka barang siapa yang amal kebaikannya berat. Dan juga Allah mengatakan, wa nadhul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan yang sangat adil pada hari kiamat nanti. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau
menyebutkan beberapa hadis Nabi yang menceritakan tentang penimbangan amal-amal perbuatan. Dan termasuk diantaranya seseorang menerima catatan amal perbuatannya yaitu 100 lembar atau 90 lembar amal keburukannya, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, diletakkan di timbangan sebelah kiri karena itu amal buruk. Lalu orang ini mengatakan binasalah, tidak, kau masih punya satu catatan amal kebaikan. Dikeluarkan satu lembar kartu kecil ditolak. Lalu berkata orang mukmin ini, ya Rabb, apa artinya satu lembar ditolak ini dibandingkan dengan 199 lembar amal keburukan yang satu lembarnya sejauh mata memandang? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau memandang kepada satu kartu yang kecil ini. Sungguhnya kami tidak akan mendolimimu sedikit pun pada hari ini. Maka diletakkanlah satu lembar kartu yang tertulis di situ apa? Kalimat La ilaha illallah. Dan dengan kalimat itu maka timbangan amal kebaikannya yang lebih banyak pada kalimat La ilaha illallah. Dan semua amal keburukannya itu yang begitu banyak dan tebal, ia terkalahkan beratnya dengan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan agungnya kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi bukan hanya mengucapkannya, akan tetapi mengimaninya, meyakininya, dan menunaikan hak-hak dari kalimat La ilaha illallah. 7 syarat dari kalimat La ilaha illallah itu harus terpenuhi pada diri seorang mukmin kalau dia ingin kalimat La ilaha illallah ini nyatakan menerapkan dalam amalnya. Apa 7 syarat itu? Masih ingat? Yang pertama apa? Ikhlas, termasuk di dalamnya ikhlas. Terus al-qabul, terus mahabbah, terus al-inqiyah, terus masih berarti yang utama belum disebutkan. Al-yakin itu tentang kedua disebutkan, masih kurang dua. Al-ilmu, kemudian satu lagi as-sidq, urutannya al-ilmu, kemudian al-yakinu, kemudian al-as-sidq atau al-ikhlas juga boleh, nggak apa-apa, nggak boleh. Al-ikhlas, kemudian yang keempat as-sidq, yang kelima al-ijlal, yang keenam al-mahabbah, yang terakhir al-qabul. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala menambahkan satu lagi, al-kufru la yu'badu min dunillah. Kufur ingkar terhadap segala yang disembah selain Allah. Tapi sebenarnya sudah termasuk ke dalam makna al-ikhlas. Seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia harus tahu arti yang benar dari kalimat La ilaha illallah. Saya ingin tahu arti dari kalimat La ilaha illallah itu yang benar apa. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Ini harus jangan lupa, harus melekat bahwa mengapa harus arti seperti ini, karena arti selainnya bisa salah dan bisa kurang sempurna. Yang akibatnya kekurang sempurnaan itu salah mengartikan kalimat La ilaha illallah. Ini yang harus kita pahami, karena syarat pertama mengucapkan kalimat La ilaha illallah kita harus tahu maknanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Harus ada kalimat tidak berhak disembah. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, ini masih batin. Apa makna sisi batinnya di mana? Karena maknanya yang semua yang disembah
itu adalah Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah. Maka semua yang disembah, batu, keris, ataupun patung, kuburan, wali, itu adalah Allah. Kalau mengartikan tidak ada sesembahan hanya Allah. Karena nyatanya ada orang menyembah batu, ada nyatanya orang menyembah tunggal, ada nyatanya orang menyembah keris, menyembah sumur, menyembah hutan, menyembah setan, menyembah bintang, matahari, bulan, dan sebagainya. Maka kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya di sana tidak ada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya tidak menutupi ada sesembahan lain selain Allah. Maka makna yang kedua adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sehingga kalau ada sesembahan lain selain Allah, maka itu batil, tidak berhak. Itu al-ilm. Maka kita harus mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, al-yakin. Kita harus yakin dengan kebenaran makna la ilaha illallah. Kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kita harus yakin al-ilmul kamil, itu al-yakin. Pengetahuan yang sempurna, sehingga tidak ada yang bisa kita ragukan tentang keesaan Allah dalam ibadah dan sesembahan. Yang ketiga, al-ikhlas. Kita mengucapkannya ikhlas, tulus, tidak punya kepentingan duniawi. Yang mau masuk Islam supaya saya bisa kawin sama wanita cantik ini. Ikhlas nggak yang mengucapkan kalimat itu? Tidak ikhlas. Maka tidak diterima kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Saya mau masuk Islam supaya saya bisa bekerja kepada tuan tanah yang kaya raya itu. Ikhlas tidak. Segala kepentingan duniawiyah yang mendorongnya untuk masuk Islam atau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak diterima karena tidak ikhlas. Yang keempat, as-sidq, jujur. Apa yang dia ucapkan itu yang ada di dalam hatinya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga membenarkan sikap la ilaha illallah. Dan yang kelima, al-iqyan, tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku yang terlahir dari kalimat la ilaha illallah. Hukum-hukum syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermuara dari pengakuan kita terhadap keesaan Allah. Maka kita tidak boleh tunduk selain hanya kepada Allah. Tidak boleh tunduk terhadap syariat apapun selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita masih tunduk kepada syariat lain selain syariat Allah, maka batil syahadat kita. Keenam, yaitu al-mahabbah. Kita mencintai Allah dan mencintai kalimat la ilaha illallah. Kita cintai kalimat la ilaha illallah karena kita cinta dengan al-haq dan cinta dengan at-tauhid dan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta terhadap seluruh syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, al-qabul, dia menerima segala konsekuen, segala akibat yang terlahir dari keimanannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu aku, sehingga dosa yang besar apapun itu akan terkalahkan. Dan di sini ada penjelasan yang menunjukkan sesungguhnya yang tidak mencukupi bagi kita untuk yang jelas bahwa kalimat la ilaha illallah mengalahkan timbangan langit dan bumi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diajari satu kalimat, kemudian Allah mengatakan ucapkan la ilaha illallah, maka kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hamba mengucapkan ini, hanya hamba yang beriman mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Musa, sekiranya langit yang 7 lapis, bumi yang demikian pula 7 lapis diletakkan di satu timbangan, di satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di satu daun timbangan yang lain, lamanat bihinna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu akan mengalahkan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis.
Karena kalimat la ilaha illallah menunjukkan pengakuan kita terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla, pencipta, pengatur, penguasa langit dan bumi. Itu. Maka hadis-hadis di sini yang menyebutkan tentang penimbangan amalan, yaitu termasuk amal baik dan amal. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis-hadis tentang penimbangan amalan seperti yang saya contohkan salah satunya tadi, beliau mengatakan bahwa wa amsalu mimman yubayyin anna al-a'mala tuzanu bimawazin yubayyinu biha rujhan al-hasanati ala sayyi'ati wa bil aksi. Hadis-hadis ini dan hadis-hadis lainnya menunjukkan yang serupa, menerangkan bahwa amal-amal perbuatan itu telah akan ditimbang dengan timbangan-timbangan yang sudah disiapkan oleh Allah, yang menerangkan nanti rujihan al-hasanati, yaitu beratnya, yang nanti akan di situ akan dilihat hasil dari beratnya kebaikan-kebaikannya atas amalan keburukan-keburukannya, atau sebaliknya amal-amal keburukannya yang lebih berat dari amal-amal kebaikan. Bahwa imam bihi yatabayyanu adlu, maka dari sini nanti akan tampak jelas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan penimbangan al-adil bil waznil adil kama wazini dunya, yaitu penimbangan adil seperti timbangan-timbangan di dunia. Namun yakni timbangan yang adil itu kalau kita letakkan di dunia amalan satu pemberat 1 kilo, kemudian barang besar 1 kilo, maka akan imbang. Seperti itu maksudnya. Akan tetapi bentuk dan rupa dan bagaimana cara kerjanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Wa amma kaifiyatu tilka mawazin bahwa bimanzilati kaifiyati sa'iri ma akhbarna bihi marun. Tadi mengenai bagaimana nanti cara penimbangannya dan bentuk penimbangannya, bagaimana dikatakan penimbangan itu punya lisan dan juga punya 2 daun. Maka ini adalah perkara-perkara yang kita harus menyerahkan hakikatnya kepada Allah, sebagaimana juga perkara-perkara gaib lainnya yang kita hanya wajib mengimani, tapi tidak bisa kita menerangkan hakikatnya seperti apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang beritahukan kepada kita. Kita lanjutkan dari Syekh sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila qiyamis sa'a. Demikian tadi pembahasan mengenai penimbangan amal. Sebenarnya pembahasan ini juga di dalam pembahasan ini banyak dalil-dalil lainnya. Ya seperti saya katakan tadi, ada yang ditimbang orangnya, sehingga disebutkan dalam satu riwayat bahwa nanti akan pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang gemuk besar. Lalu ketika ditimbang, maka dia tidak lebih berat dari 1 sayap nyamuk. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa betul-betul orang itu yang ditimbang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang besar gemuk dia ditimbang, namun dia tidak memiliki nilai apa-apa, bahkan yang tidak lebih berat dari 1 ekor sayap, dari sayap 1 ekor nyamuk. Maknanya semua amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu betul-betul orang yang ditimbang. Dan ada dari yang ditimbang adalah catatan amalnya seperti yang kita sebutkan, dan ada juga yang disebutkan di dalam dalil yang lain menunjukkan bahwa amal perbuatan itu sendiri yang ditimbang. Ada pula yang mengatakan bahwa amal perbuatan itu diwujudkan dalam orang yang gemuk tadi, dan ini adalah khilaf di antara ulama yang tidak perlu kita bahas, tapi yang kita wajib imani bahwa akan ada penimbangan amal perbuatan, penimbangan orang yang terkait dengan amal perbuatannya dan juga keimanannya, dan akan ada penimbangan catatan amal perbuatan Allah Ta'ala.
Kemudian berikutnya berkaitan dengan poin yang keempat, yaitu as-sirat wal murur 'alaihi. Di satu bab insyaallah cukup. Kita kupas tidak terlalu mudah, yaitu jembatan yang akan dibentangkan di atas neraka dari tepi ujung tepi mahsyar sampai ke ujung tepi yang menghantarkan ke qantarah dan surga. Ini termasuk peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, dan manusia nanti semuanya akan menyeberangi sirat ini. Dan sirat di sini adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam, yaitu sebuah jembatan yang akan dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Yaridul awwaluna wal akhirun, dari makhluk pertama yang mereka mukallaf dari bangsa manusia dan jin sampai dengan yang paling akhir, mereka semua akan masuk dan menyeberangi sirat. Dan mereka nanti sifat penyeberangan mereka satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan kadar amal solehnya. Dan jembatan ini ada kuminas syahri, dia lebih lembut dari sehelai rambut. Wa ahaddu minas sayfi, dan dia lembutnya lebih tajam dari mata pedang yang tajam. Bagaimana mata pedang yang tajam? Yang kalau tisu dilemparkan kemudian dibelahnya, dia akan terbelah di udara, sangat tajam. Dan ini lebih tajam lagi, maknanya lebih sangat lembut sekali. Wa asyaddu hararatan minal jamri, dan sirat di sini lebih panas daripada bara api. Alaihi kalali takhtifu min man umirat bi khafi. Di jembatan itu, di sirat itu nanti ada kalali-kalali itu, jangkar-jangkar yang ujungnya tajam, memiliki jarum yang jarum itu seperti bumi sadas. Dan itu tugas jangkar-jangkar ini, dia akan menyambar siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambar. Yang nasu alaihi ala qadri amali, dan orang akan melewati, dan bagaimana dia kecepatan melewati menyeberangi sirat itu tergantung dari amal perbuatannya. Ada yang dia menyeberangi seperti kilat, ya Allah ja'alna mimman yamurru sirati al-barqi. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang menyeberangi sirat seperti kilat. Karena kita tidak tahu berapa dari ujung mahsyar sampai kepada surga itu berapa kilo, kita tidak tahu. Mungkin membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Ada yang mengatakan 10.000 tahun, 40.000 tahun kita menunggu di mahsyar, kemudian 10.000 tahun perhisaban sampai dengan proses akhirnya. Ada yang mengatakan berdiri di mahsyarnya itu 50.000 tahun, kemudian perjalanan itu memiliki nilai-nilai lagi. Ya Allah. Ada yang melewati menyeberanginya seperti kilat, maka sungguh orang ini paling berbahagia dan paling beruntung. Dan ini tentu seperti para nabi dan para rasul. Dan kemudian setelahnya hanya Allah yang tahu siapakah yang mereka patut untuk menyeberangi sirat dengan begitu cepatnya. Sejauh apapun jarak itu akan ditempuh hanya sekejap mata. Karena kilat itu, kalau kita melihat kilat di langit pas waktu ada petir dan meledak itu, maka dia terlihat hanya sekejap mata. Satu gores kemudian lenyap. Seperti itu seseorang yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dia akan menyeberangi sirat. Ya Rabbana, sekiranya kita bisa seperti itu. Karena akan selesai, karena di bawahnya api, di bawahnya neraka.
Wa minhum man yaqulu karih. Ada pula yang dia menyeberanginya seperti cepatnya larinya angin. Saya tidak tahu orang yang belajar ilmu kosmologi atau apa ini mungkin lebih tahu berapa kecepatan angin ketika dia bertiup. Kecepatan angin bertiupnya bisa 350 km per menit, bisa seperti itu. Artinya 1 menit atau per detik sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer hanya Allah yang tahu. Atau mereka yang mempelajarinya dengan perhitungan perkiraan Allah Ta'ala. Maknanya dia masih cepat, tapi ini juga lebih lambat dari kilat. Dan ada pula yang menyeberanginya seperti kuda balap. Ya, kuda balap itu kecepatannya mungkin sampai 100 km per jam, atau mungkin lebih kuat dikit. Dan berapa lama dia akan sampai dari 1 menit itu masih baik. Dan ada pula yang dia melewatinya seperti orang yang lari, ya Allah, kehawatir orang yang berlarian, dia berlari dengan kencangnya. Ini orang yang pelari atletik itu berapa kecepatan larinya? 30 km per jam atau 40 km per jam atau 25, Allah Ta'ala. Tapi ini larinya dari satu ujung ke ujung lain dan kita tidak tahu berapa panjang jaraknya. Ya Allah, ya Allah, kita ini di mana? Ini masih orang-orang yang baik, urutan masih orang-orang yang baik. Yang ketiga ini sudah sangat berat. Orang yang berlari seperti kuda saja kita nggak tahu berapa ratus tahun dia baru sampai ke satu ujungnya. Itu pun kalau dia tidak kena sambaran cangkal. Ya Allah, bagaimana kita menumbuhkan rasa ini di dalam hati kita sehingga kita betul-betul menyadari itu benar-benar peristiwa yang pasti terjadi, yaitu penyeberangan surat, dan kita tidak tahu kita ada pada kondisi yang seperti apa. Maka kalau kita merenungi perjalanan manusia di kehidupan akhirat nanti, kehidupan dunia ini seberapa beratnya dengan, dan ini akan memotivasi kita untuk selalu memperbaiki ketaatan kita, keimanan kita, dan lebih lagi yang harus waspadai untuk bisa termasuk ke dalam satu golongan yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Nah, umat ini bukan umat yang lain. Umat ini telah diancam akan terpecah belah menjadi 73. Dan hanya satu yang dijamin selamat. Ma'ana alaihi washabihi, orang-orang yang tidak berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini, yaitu pada hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul dan para sahabat yang mulia Allah, dan bisa banyak kekabulan syubhat yang kadang seseorang memandang sesuatu yang batil dipandang sebagai sesuatu yang hak yang dia bila setengah mati. Namun ternyata dia adalah sesuatu yang batil di mata Allah, dan dia hanya menyadari ketika di akhirat nanti karena kita tidak memahamikan. Maka kita berdoa kepada Allah di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami sesuatu yang hak itu adalah hak, dan karuniakanlah kami kekuatan, kemudahan untuk bisa mengikuti kebenaran. Wa annal batila batilan, Allah tampakkan, perlihatkan kepada kami sesuatu yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan karuniakanlah kami kekuatan dan kemudahan untuk menjauhi kebatilan-kebatilan. Karena ini sumbernya mungkin dari kita yang kita selalu harus berdoa kepada Allah. Kita kadang kita sedikit ragu apakah yang kita
kita ikuti yang benar atau yang buruk. Tapi tadi kuncinya adalah mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Karena mereka adalah ukur kebenaran, karena mereka yang paling memahami dalil dan paling mencintai kebenaran. Dan kebenaran itu ada pada mereka, dan Allah telah mengujinya banyak di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang melewati sirat ini dengan sekejap mata ataupun seperti kilat. Itu yang paling diharapkan, bukan mengharapkan yang berikutnya, karena itu melalui proses yang panjang. Tentunya maka kita harus selalu berusaha. Selain mereka yang berjalan dengan larian kencang, wa minhum man yamshi masyan, ada yang dia tidak bisa berlari, hanya berjalan. Kondisi jembatan siratnya sendiri yang lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari tajamnya mata pedang yang tajam. Kemudian dia berjalan, bagaimana kita akan melihat orang yang berjalan di atas rambut? Tentu mungkin akan banyak tergelincirnya. Ya, itu masih ada yang lebih parah lagi, yaitu wa minhum man yazhab zahfan, ada yang merayap merangkak menyeberanginya. Kapan dia akan sampai? Kita nggak pernah bisa membayangkan karena ujung mahsyar itu di mana. Dan ujung yang satunya lagi, yaitu yang menghantarkan ke Qantarah dan yang menuju ke surga, itu berada di posisi yang mana? Karena bumi Allah itu ruah, dan bumi hari itu adalah bumi yang berbeda dengan bumi yang ada sekarang. Yang Allah nyatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Itulah di mana bumi itu akan diganti dengan bumi yang lain, yang ada datar. Kalau orang bisa melihat yang paling ujung yang kita nggak tahu jaraknya, dan Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk bisa melihat agar mengetahui sebuah kekuasaan Allah, jarak yang paling jauh mungkin jutaan kilometer tampak olehnya, dan kita nggak tahu berapa jaraknya. Itu hanya ungkapan bukan sangat jauh, karena sungguhnya orang yang di satu ujung bisa melihat di ujung yang lainnya. Ya Rabbana, bagaimana kalau dia menyeberangi dengan merangkak, dengan berjalan kaki saja sudah luar biasa beratnya, apalagi merangkak. Wa minhum man yukhtafu fa yulqa fi jahannam, ada di antara mereka nanti yang dia disambar oleh pengait tadi, disambar oleh jangkar-jangkar pengait lagi, wa yulqa fi jahannam, sehingga dia terlemparkan ke dalam neraka jahannam. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan juga, ada yang dhaif dan ada yang hasan, ada yang sahih. Seorang yang mereka menyeberangi sirat sebagai orang munafik, dia di depan siratnya itu ada orang yang mukmin, cahaya besar seperti bulu. Itulah doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami, yaitu cahaya ketika melihat bulan. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah kami, yaitu dosa-dosa kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas sesuatu. Orang yang dia cahayanya di depan sebesar gunung seperti disebutkan dalam hadis, maka dia akan melewatinya dengan mudah dan cepat. Karena pada hari itu tidak ada matahari. Matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah digulung. Itu setelah melewati hari hisab, itu nanti hari kondisi ketika menyeberangi sirat itu gelap. Tak ada satu cahaya pun pada asalnya. Cahaya itu terlahir dari amal perbuatan manusia. Orang-orang mukmin yang saleh, yang dia istiqamah dan mentauhidkan Allah, menjaga ketauhidannya, dia ada yang cahaya sebesar gunung di hadapannya yang menuntunnya.
sehingga dia bisa menyeberanginya seperti sekejap mata atau seperti kilat atau seperti terbangnya burung. Ada yang menyebutkan juga seperti terbangnya burung, dan ada pula yang seperti berlarinya, berjalan, bergeraknya angin yang kencang. Tapi ada juga yang cahayanya di sebelah kanannya yang setinggi pohon kurma atau pohon kelapa. Lokal antara dua ini, pokoknya di sebelah kanannya. Tapi bagaimana dengan orang yang dia berjalan atau yang merangkak dan kemudian disambar di sebelah orang, ada yang dia termelanting dan dia masih bergantungan, tapi kakinya dia tersengat api di bawahnya. Dia harus naik lagi, kemudian dia termelanting lagi, disambar lagi, sehingga disebutkan dalam Makhdusyur. Ada yang dia terlepas, terpelanting dan masuk ke dalam neraka, dan ada pula yang tercabik-cabik badannya, dia sampai tapi tidak tahu setelah berapa juta tahun atau berapa ratus tahun atau berapa puluh ribu tahun yang Allah tahu. Itu hari yang sangat lokasi, hari yang sangat berat. Al-kafirin al-ghairiyasbariasi, itu hari yang bagi orang-orang kafir itu sangat berat. Kalau orang kafir mereka langsung masuk, begitu nyebrang langsung masuk neraka, tidak perlu. Mereka langsung masuk neraka. Ada pun orang-orang munafik, maka ada cahayanya cuma hanya di jari kakinya, di jempolnya atau di jarinya, yang dia kadang nyala, kadang padam. Ketika nyala dia berjalan, dan ketika padam dia berdiri. Dan kita tidak tahu entah dia termasuk orang yang kena sambaran kemudian terpelanting jatuh, atau yang tergelantung yang kemudian bangkit lagi. Hanya Allah yang tahu. Sampai orang kafir disebutkan dalam Quran, dia meminta kepada saudaranya mukmin yang di depannya, berikan kepada kami seberkas cahaya untuk kami. Kata orang-orang mukmin, aku nggak bisa, cari sendiri cahaya. Orang munafik ini yang zahirnya dia beriman, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tidak terpenuhi padanya 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Karena dia melakukan kemunafikan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Berkata Imam As-Safari rahimahullah, ittafaqatil kalimat al-isbat sirat bil jumlah. Secara umum para ulama semua bersepakat bahwa sirat itu nanti benar-benar akan ada di bentangnya di atas neraka. Lakin ahlul haq yusbituna ala dhahiri min qawli jisratan budan ala matni jahannam. Akan tapi di sini para ulama ahlul haq yang mengikuti kebenaran, mereka menetapkan sirat ini sebagaimana zahirnya, tidak mengartikan kepada makna-makna lain seperti kelompok-kelompok lain Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya, yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam, yang lebih tajam dari pedang dan lebih lembut daripada rambut. Wa ankara hadza dzahir al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah dan juga banyakkan pengikutnya, yaitu mengingkari makna zahir ini, yaitu al-Qadhi Abdul Jabbar, seorang Mu'tazilah. Karena dia meyakini zaman dulu mereka meyakini bagaimana mungkin jembatan yang lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari mata pedang yang tajam bisa dilewati. Ini orang kalau dia berbicara tentang keimanan dengan akal, dengan perasaan, maka dia akan banyak mengingkari kebenaran. Karena ini semua bersumber dari riwayat-riwayat yang sahih bahkan mutawatir. Wa in angkan tapi ta'jib, dan dikatakan kalau pun bisa mungkin mereka mengatakan, maka ini adalah bentuk penyiksaan, dan tidak ada penyiksaan terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang soleh pada hari kiamat, karena mereka tidak mau beriman secara zahir, secara makna zahir. Ada mereka yang menyeberanginya seperti kilat, sekejap. Ada yang seperti larinya kencangnya angin yang bertiup, atau seperti larinya terbangnya burung yang paling tepat, atau seperti kuda
kuda perang, kuda balap yang kencang, kuda pacuan, kuda yang sangat kencang. Ada yang pula larinya seperti orang-orang yang berlari yang kencang, dan ada pula orang yang larinya lebih lembat lagi, ada yang hanya berjalan, bahkan ada yang merangkak. Disebutkan semua di dalam riwayat-riwayat. Yang ini harus dipahami sebagaimana dalilnya ada bagaimana bagi Allah mudah, karena pada zaman nanti ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berjalan dengan mukanya, dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dia bisa berjalan dengan mukanya? Kata Nabi SAW, mudah bagi Allah untuk membuat dia berjalan dengan mukanya, sebagaimana Allah membuat kalian berjalan dengan kaki kalian. Dan ada kesulitan, tapi itu hinaan dan penderitaan bagi orang-orang yang mereka dibangkitkan dari kubur dan berjalan dengan dipaksa dengan mukanya. Dan yang dimaksudkan di sini tariqul jannah al-musyar ilaihi biqauli ta'ala, mereka mengartikan bahwa sirat itu adalah jalan yang menghantarkan kepada surga, yang tersebut di dalam firman Allah surah Muhammad ayat 5, sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan menunjukkan kepada mereka dan akan memperbaiki kondisi hati mereka. Dan juga menghantarkan sirat itu menghantarkan tariqun nar, yaitu jalan menuju neraka yang diisyaratkan oleh Allah dengan firman-Nya, fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah kepada mereka yaitu kepada jalan neraka jahim. Ini perkataan mereka dari kalangan Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Jabbar, yang orang Mu'tazilah Jabbar Al-Mu'tazilah. Dan di antara mereka ada yang amal al-adillah al-wadiyah wa rubahat wal amal al-radiyah yus'al anha wa yu'akhad biha. Ada di antara mereka yang mengartikan sirat itu bersandar kepada dalil-dalil yang jelas dan pembahasan kajian-kajian dan amalan-amalan yang rendah, yaitu bahwa sirat itu nanti akan ditanya, yus'al anha, akan ditanya tentang amalannya, wa yu'akhad biha, dan kemudian akan disiksa dengannya. Dan semua takwil serupa ini adalah batil khurafat, tidak punya dalil, tidak punya dasar, dan penempatan dalilnya tidak benar. Lihat di sini bahwa orang Mu'tazilah ketika mengingkari sirat, mereka berdalilkan dengan Quran. Jadi tidak setiap orang berdalil dengan Al-Quran itu mesti benar. Tergantung apakah dia di dalam memahami dalil itu mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami dalil dan menerapkan dalil itu atau tidak. Kalau mereka mengikuti pemahaman dan penafsiran para sahabat, ya insyaallah hak. Tapi di sini mereka tidak, karena para sahabat tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat ini. Maka tidak setiap orang berdalil itu benar. Dan ada karena itu bisa ditempatkan seperti ada seorang sarjana hukum ataupun seorang pengacara, dia akan membela kliennya, demikian pula jaksa, dia akan memberikan dakwaan kepada tertuduh, dan mereka sama-sama mengemukakan peraturan ataupun undang-undang KUHP-nya, apa yang nggak paham saya pokoknya tadi, dan mereka menjadikan pasal-pasal dan ayat-ayatnya, kadang-kadang ayat dan pasal yang sama untuk dibenturkan pada satu kasus, tapi dengan cara pemahaman yang berbeda. Itu perkara yang dibuat oleh manusia, dan yang ada pada Allah ayat-ayat itu sangat luas, yang seringkali seseorang salah menggunakan dan perhatikan ada. Sehingga Ali bin Abi Thalib ketika membantah para khawarij yang menggunakan ayat untuk mengkafirkan beliau dan kaum muslimin lainnya, dia mengatakan kalimatul haqqin yuradu bil batil, kalimat kebenaran tapi yuradu biha al batil, tapi dimaksudkan dia gunakan kalimat yang hak ini di tempat yang batil. Ayatnya benar, hadisnya benar, ditempatkan untuk maksud-maksud yang batil. Maka mereka mengatakan sayahdihi wa yuslihu balahum fahduhum ila siratil jahim sebagai dalil bahwa sirat itu adalah jalan yang menghantarkan seseorang kepada surga atau neraka. Dalil ini tidak benar. Demikian pula yang mengatakan hal-hal yang lain dari kelompok-kelompok lainnya yang mereka mengingkari adanya sirat. Kenapa? Karena ada nas-nas yang dengan jelas menunjukkan kepada makna-makna yang hakiki dan tidak menunjukkan kepada makna majazi.
Menyeberangi sirat bukan sesuatu yang menakjubkan daripada orang berjalan di atas air. Kalau manusia pernah mempercayai ada orang yang bisa berjalan di atas air, lalu bagaimana mereka bisa menolak adanya kemungkinan orang akan menyeberangi sirat yang hanya selembar lebih dari sehelai rambut? Atau bahkan orang-orang dahulu mereka bisa percaya ada orang yang bisa terbang, ya kan? Bahkan juga orang yang terbang keris terbang, percayanya percaya. Lalu mengapa tidak percaya adanya orang yang menyeberangi sirat seperti burung yang terbang kencang atau seperti angin yang bergerak dengan cepatnya, atau yang berdiri di atas sirat itu? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab mengenai pertanyaan bagaimana orang kafir dibangkitkan dengan mukanya tadi, yang sudah kita sebutkan, bahwa itu semua sudah bagi Allah karena Allah Maha Kuasa atas makhluk-makhluknya untuk melakukan apa saja. Maka di sini benar-benar sirat itu ada, dan benar-benar manusia itu akan menyeberangi sirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Maryam, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa waliduha, setiap kalian pasti akan masuk neraka. Masuk neraka di sini yang melewati sirat. Karena Allah tiga hatman maqdiya, itu adalah suatu ketetapan dari Rabbul yang pasti dan tidak bisa tidak. Adapun orang kafir, orang musyrik, mereka sudah langsung ketika di mahsyar, ketika mulai melakukan hisab, mereka sudah langsung masukkan dalam neraka karena tidak ada yang diperhitungkan dari mereka selain semuanya. Naktabi bihada wa insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu berkenaan dengan al-haud, telaga Nabi, dan juga syafaat yang akan diberikan oleh Allah kepada yakni hamba-hambanya, kemudian al-jannah wa surga dan neraka. Barangkali ada pertanyaan. Satu dua. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Fakir itu seperti apa ya? Fakir, miskin, terus fakir miskin. Contohnya seperti apa? Barakallahu fiik. Kata fakir dan miskin bila disebut dua-duanya di dalam satu ucapan, maka bukan artinya masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata fakir yaitu orang yang ia bekerja, punya satu pendapat yang bekerja tapi masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhannya. Kalau miskin yaitu orang yang punya kerjaan dan mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka makna fakir adalah miskin dan makna miskin adalah fakir. Seperti kata at-taqwa dan al-birr, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kata para ulama, kata al-birri dan at-taqwa itu bila disebutkan berbarengan dalam satu kalimat, masing-masing punya makna. Kata takwa adalah menjauhi segala yang dilarang, dan al-birr adalah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau disebutkan masing-masing secara terpisah, maka al-birr itu juga maknanya takwa, dan kata takwa juga mengandung makna al-birr. Sebagaimana kata Islam dan iman bila disebut secara terpisah, maka iman itu mengandung makna Islam dan kata Islam mengandung makna iman. Namun bila disebutkan dalam satu pembicaraan seperti hadis Jibril yang panjang ketika mereka Jibril bertanya kepada Nabi masing-masing tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, maka masing-masing dari kata-kata ini memiliki makna-makna tersendiri. Dan Allah Ta'ala kalau untuk saya sebutkan pada sini, kalau tidak ada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran Allah ridho, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan memberikan kemudahan kita di perjalanan kehidupan akhirat kita, dari mulai penimbangan amalan dan juga
rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.